Mbak Titi lagi, Mbak Titi, ini putusan MK sudah tepat nggak sih menurut Mbak Titi? Ya, pertama Mas Reza perlu ditekankan ini bukan hal yang baru, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi membawanya ke tempat yang lebih terang. Pengaturan soal penggunaan tempat pendidikan, fasilitas pemerintah itu sudah dari beberapa pemilu yang lalu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Mhm. Bedanya lokasinya itu di penjelasan. Nah, Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau itu ada di penjelasan akan ada kontra norma Ya. sehingga oleh Mahkamah Konstitusi dibawa ke dalam batang tubuh pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang 7 2017. Perbedaan berikutnya adalah selama ini KPU belum menerjemahkan operasionalisasi dari pasal tersebut yang Mhm. terdapat di dalam penjelasan. Mhm. Jadi di awal misalnya keterpilihan Pak Hashim dan kawan-kawan, Pak Hashim itu sempat mengatakan dan ada dialektika dengan Bawaslu soal kebolehan kampanye di tempat pendidikan begitu Ya. ya. Jadi ini yang pertama bukan sesuatu yang baru, tetapi kemudian dibuat lebih terang oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ada kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut dan lebih tegas. Yang berikutnya lagi ini menjadi ramai karena dialektikanya berubah menjadi boleh kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Seolah-olah segala aktivitas itu dibolehkan. Padahal yang dibolehkan itu kalau ada izin dari penanggung jawab tempat Ya. dan yang kedua tanpa atribut. Dan kalau kita hubungkan dengan metode kampanye, metode kampanye itu ada banyak, ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, iklan, dan juga debat. Nah, kalau kita lihat konfigurasi metode kampanye yang bisa menemukan kecocokan dengan tadi syaratnya ada izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan yang kedua tanpa atribut, berarti dilimitasi hanya pada bentuk-bentuk pertemuan. Mhm. Apakah dia pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, atau debat. Tetapi kalau pertemuan tatap muka seolah-olah sulit sekali ya, bisa-bisa one on one begitu. Sementara harus ada izin. Sehingga dia bisa dilimitasi misalnya kepada bentuk yang lebih substantif yaitu debat. Nah, ini yang perlu diatur lebih lanjut oleh KPU sehingga apa yang dimaksud dengan tempat pendidikan, apa yang dimaksud dengan fasilitas pemerintah, bagaimana menerjemahkan prosedur lebih spesifik, Ya. bagaimana menerjemahkan misalnya soal izin itu kepada siapa saja dia harus ditembuskan. Tetapi kalau saya sendiri dari dulu saya setuju bahwa tempat pendidikan dalam hal ini terutama kampus ya, kalau sekolah lain lagi. Kampus itu bisa menjadi tempat dialektika dan adu program visi misi gagasan. Karena memang arena intelektual itu ada di kampus dan kalau kita bandingkan di Amerika Serikat misalnya, debat-debat yang bermutu itu justru adalah debat yang diorganisir Mhm. oleh kampus-kampus terkemuka. Begitu Oke. Mas Reza. Itu juga nantinya akan dilakukan oleh BEM UI 14 September mendatang yang rencananya akan mengundang ketiga baca pres yang sudah kita ketahui nama-namanya. Tapi sebelum melanjutkan pembicaraan itu, kita mau tanya dulu sama Pak Doni yang ada di studio. Pak Doni, layak nggak sih ketika memang putusan MK ini sudah final begitu dan ada pro kontra terkait dengan para peserta pemilu diperbolehkan untuk berkampanye di fasilitas pemerintah dan juga pendidikan. Anda melihatnya seperti apa, Pak Doni? Ya, pertama-tama kita harus membatasi dulu ya pengertian tempat pendidikan itu apa. Karena tempat pendidikan itu sebagai lembaga pendidikan itu bisa pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Karena kita harus ingat ada anak-anak yang menjadi pemilih muda ya setingkat Oke. SMA. Jadi ini yang juga harus dibahas juga. Dalam konteks status dan lembaga pendidikan ini kan tempat pembelajaran, kajian, analisis ilmu yang sifatnya objektif, rasional dan tidak berpihak. Jadi lembaga pendidikan secara esensial adalah sebuah lembaga untuk mencari kebenaran universal, bukan sebuah lahan untuk memilih calon tertentu atau partai tertentu yang mungkin bisa jadi justru jauh dari rasionalitas. Karena biasanya kalau kampanye itu kan lebih banyak propaganda, lalu kemudian pembalikan isu-isu ya, jadi logika-logika itu dibalik-balik. Nah, ini saya rasa bukan tempat yang pas untuk proses pendidikan. Proses pendidikan harusnya rasional, objektif, dan tentu saja ya berbasiskan pada apa yang menjadi tujuan ilmu itu, mencari sebuah kebenaran universal. Walaupun tadi Bu Betty juga menyampaikan bahwa ini pendidikan tinggi dan ini hanya bisa dilakukan di gedung dan juga halaman lokasi tempat pendidikan tersebut begitu, Pak Doni. Dan ini juga tentunya harus mendapat undangan dan juga hadir tanpa atribut. Anda melihat dari persyaratan yang telah Dari persyaratan ini saya melihat ada satu yang tidak dipertimbangkan, yaitu nanti
tidak akan terdistribusi kekuasaan yang sama di antara para peserta pemilu itu. Jadi kan ide awalnya kan mengapa mengajukan MK itu kan karena ada hak konstitusional yang dibatasin. Tetapi ternyata tidak setiap orang itu bisa punya akses ke lembaga pendidikan, dan di tingkat menengah misalkan itu akan terjadi konflik kepentingan, yaitu misalkan kepala daerah petahana, dia bisa mengerahkan kepala dinasnya untuk masuk ke SMA. Nah ini akan menjadi konflik kepentingan, dan kalau KPU tidak jelas membuat peraturannya, maka nanti sekolah ini akan terpecah-pecah. Sekarang saja tanpa dengan aturan yang lama, belum ada keputusan MK ini, di beberapa sekolah di daerah itu sudah terjadi politisasi. Karena sekolah-sekolah menengah tertentu itu seringkali gurunya, kepala sekolahnya dikuasai oleh kelompok dari partai tertentu, dan itu menjadi rusak proses pendidikannya karena sudah tidak objektif, tidak rasional lagi bagaimana anak belajar pendidikan politik di sana. Jadi saya melihat lembaga pendidikan harus dilihat bukan hanya sekedar yang di bidang universitasnya, tetapi juga di pendidikan menengahnya. Dan ini yang bisa terjadi seperti indikasi KPAI selama ini kan terjadi kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak. Dan kalau tidak ada kejelasan ya ini akan merugikan dunia pendidikan itu sendiri menurut. Oke, Bu Betty, untuk menghindari adanya konflik kepentingan seperti disampaikan Pak Doni Kusuma, seperti apa sih sebenarnya teknisnya dan sejauh mana nantinya KPU juga akan mengawasi hal tersebut? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, Sapa Pagi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.